Kalau kalian tahu, aku tadi baru tag video ini sampai kelar, tapi aku lupa mic-nya itu belum dihidupin, jadi nggak ada suaranya. Dan aku bakal tag ulang video ini untuk sekali lagi. Jadi tolong ditonton sampai habis dan di like, supaya aku semangat ya. Kemarin, HXSJ T66 yang aku jadiin daily driverku itu rusak. Padahal baru aku pakai 1,5 bulan. Baterai habis. Jadinya aku tuh beli mouse baru lagi yang harganya di 100 ribuan lebih dikit. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Dan ini adalah Divipar Q13. Packagingnya, di sini kita bisa lihat kalau packaging dari Q13 ini tuh sama kayak G905 yang udah ku review tahun lalu. Cuma bedanya di sini tuh bentuk mouse-nya itu tengkurap ya. Kalau yang di satunya itu senderan. Terus untuk bungkus mouse-nya itu juga sama ya, kayak jajan kue sus, masih kreyak-kreyak gitu. Dan di paket pembelian kali ini tuh kita bakal dapat satu kertas petunjuk, satu kabel micro USB untuk charging, dan unit mouse-nya sendiri. Emang rata-rata begitu ya, kalau kita beli mouse murah yang mereknya itu antah berantah, kita tuh nggak bakal dapat garansi. Mungkin karena mouse ini tuh nggak tahu siapa distributor resminya, jadi ya siapa yang mau garansiin gitu. Terus kita lanjut aja ke bentuknya. Dari mouse ini tuh bentuknya kelihatan banget mirip sama Razer Death Rider. Ya cuma ini tuh bolong-bolong aja. Mouse ini tuh punya panjang di 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4,5 cm. Bentuknya ini plek ketiplek sama kayak si Divipar G905. Bedanya mouse ini tuh lebih berat, dan berat mouse ini tuh ada di sekitar 92 gram. Lebih berat 6 gram dari HXSJ T66 kemarin. Mouse ini tuh total punya 4 pilihan warna ya. Ada hitam, ada biru, ada hijau, dan ada putih. Mouse yang paling aku suka warnanya hitam putih itu the best. Karena keyboardku hitam putih, terus PC-ku hitam putih, dan kameraku nggak sengaja hitam putih juga. Total mouse ini tuh punya 7 tombol di seluruh tubuh mouse ini. Ada klik kanan dan klik kiri, ada scroll wheel yang jadi klik tengah juga bisa. Ada satu tombol untuk DPI setting, ada 2 set button, dan di bawah ada satu tombol untuk setting RGB. Yang kerasa agak aneh dari mouse ini tuh adalah klik kanan dan klik kirinya silent, tapi set buttonnya itu berisik. Ini tuh sama kayak kita itu pakai keyboard yang setengahnya red switch, setengahnya lagi blue switch. Aku nggak tahu ya kenapa Divipar bikin begini. Kenapa nggak sekalian aja gitu, berisik-berisik semua, silent ya silent semua gitulah. Tapi nggak apa-apa, ini tuh jadinya dipakai di tengah malam tuh jadi lebih enak karena silent. Untuk baterainya, mouse ini tuh punya baterai di 800 mAh yang di charging pakai micro USB. Untuk durasinya itu aku nggak tahu berapa lama, tapi kalau di charge itu bakal ada lampu warna merah sebagai indikatornya. Untuk ketahanan baterainya juga aku belum tahu berapa, jadi nanti bakal ku update di kolom komentar. Untuk koneksinya, mouse ini tuh cuma pakai dongle 2,4 GHz aja, jadi kita nggak bakal bisa pakai koneksi wired yang dikasih dari pembelian mouse ini. Itu cuma buat charging doang. Tapi yang paling aku kurang suka itu sayangnya di mouse ini tuh nggak ada fitur auto sleep. Padahal auto sleep itu bagiku kepake banget di mouse wireless begini. Ya kan dia bisa untuk menghemat daya, bisa juga bikin mouse kita itu lebih simpel pas dipakai, karena kita nggak usah ngidup matiin pas mau dipakai dan pas udah selesai dipakai. Terus untuk LED RGB-nya tuh lumayan bagus sih. Dia tuh nggak terlalu kelihatan titik-titiknya kalau dilihat dari atas, tapi kalau dilihat dari bawah ya kelihatan di sini ada titik-titik yang satu gelap terang gitu. Dan mouse ini tuh cuma punya 4 mode RGB doang. Yang ini tuh lebih sedikit dari mouse Divipar G905 yang lebih murah kemarin itu. Tapi yang nggak masalah sih, lagian juga aku cuma pakai 1 mode RGB. Oh iya, satu lagi, mouse ini tuh nggak punya memori di sini. Jadi pas dinyalain RGB-nya itu bakal default ke mode yang pertama itu. Kita lanjut aja ke user experience. Mouse ini tuh kerasa
enak banget ya pas dipegang, solid gitu, digoyang-goyang gak ada bunyi-bunyian. Tapi ya kalau ditekan ya masih ada cracking dikit lah. Ya wajar lah, ini kan mouse plastik murah lagi. Terus karena dimensi mouse ini tuh yang lumayan bongsor, jadi aku rekomendasiin untuk kalian untuk pakai palm grip aja. Apalagi kalau kalian tangannya itu lebih kecil dari aku, yang satu jengkalnya itu sekitar berapa ya, 19 atau 22 ya, aku lupa sih ya, pokoknya sekitar segitu. Itu lebih enak dipakai palm grip. Jadi kalau kalian yang lebih kecil tangannya dari aku ya palm grip juga enak. Kalau untuk fingertip atau claw grip itu lumayan susah ya, karena mouse ini tuh lumayan gede. Emang kayaknya dia didesain untuk dipakai palm grip sih. Untuk gaming FPS, walaupun aku nggak tahu sensor yang dipakai apa, tapi dia itu kerasanya oke juga, nggak ada masalah-masalah yang kayak flick ngaco gitu. Ya jadi mouse ini tuh masih oke untuk dipakai game FPS kayak CS:GO gitu, CS2 gitu, masih oke. Apalagi kalau kalian main game-game yang lebih santai kayak GTA 5, Watch Dogs, dan lain-lain gitu. Apalagi kalau untuk browsing juga, itu juga enak banget mouse ini. Jadi nggak ada masalah lah. Untuk koneksinya juga aku belum tahu ya sestabil apa. Aku belum bisa bilang kalau mouse ini tuh stabil karena aku cuma baru pakai beberapa hari doang. Tapi nanti kalau aku udah sekitar pakai beberapa lama, aku bakal update di kolom komentar lagi. Tapi aku bisa bilang lagi dari user experience yang paling aku nggak suka tuh tadi, nggak ada fitur auto sleep. Karena kalau mouse ini tuh nggak disentuh lama itu dia nggak bakal mati juga. Bahkan kalau PC-nya mati, mouse ini tuh nggak ikut mati. Jadi kita kudu bolak-balik matiin. Yang mana HXS GT66 kemarin itu bisa auto sleep, ada memorinya untuk RGB. Jadi ya dia bakal bisa nyimpen mode RGB yang terakhir kita pakai. Nggak kayak si DiviPart ini, dia nggak punya. Bahkan DiviPart G905 itu punya memori RGB juga. Kenapa kamu nggak punya? Udah nggak bisa tidur, nggak bisa mengingat, kamu sedikit nyebelin. Kesimpulannya, DiviPart Q13 ini tuh menawarkan diri di harga 100.000 lebih dikit. Kalau kalian beli mouse ini, kalian tuh bakal dapat mouse wireless yang bentuknya lumayan bongsor, dipegang solid. Tapi ya sebenarnya mouse ini tuh nggak ada kelebihan yang gimana gitu, biasa aja. Cuma karena harganya aja yang mouse ini tuh jadi bisa dipilih. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang budgetnya itu cuma 100.000, lebih dikit doang, nggak bisa sampai 150.000 ke atas itu, dan kalian pengennya mouse wireless ya, DiviPart Q13 ini oke. Karena aku udah pakai DiviPart G905 yang build quality-nya itu sama persis, dia tuh masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi aku yakin sih mouse ini lumayan durable ya, nggak tahu baterainya. Oke, jadi kalau kalian mau beli mouse ini, linknya itu udah aku taruh di deskripsi. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari mouse wireless di harga 100 ribuan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.